Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kesibukan atau kegiatan tukang rongsok, juga berisi motivasi ataupun pengalaman atau pengetahuan lah di bidang dunia rongsok atau di dunia besi tua. Nah, oke teman-teman, dalam video ini saya ingin membahas tentang berapa persentase keuntungan barang-barang bekas atau barang rongsokan. Jadi dari masing-masing barang bekas itu teman-teman mempunyai keuntungan atau persentase yang persentase keuntungan itu beda-beda, nggak sama semua ya. Oke teman-teman, sekarang saya bahas dulu yang paling tinggi persentasenya. Dan ini khusus bagi pencari rongsok ya teman-teman. Tidak berlaku bagi pengepul. Jadi istilahnya ini dari tukang rongsok yang langsung mencari ke masyarakat, bukan keuntungannya pengepul. Kalau pengepul itu biasanya nggak bisa untung banyak karena dia membelinya dari anggotanya gitu. Jadi ini dari langsung tukang rongsoknya yang keliling di kampung-kampung. Nah, ini juga berlaku mungkin tidak sama di setiap daerah. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita mulai apa saja dan berapa saja keuntungan barang-barang bekas atau barang rongsokan itu. Yang pertama kita mulai dari plastik ya teman-teman. Plastik itu sangat murah harganya, jadi dia bisa dibilang paling murah dan paling mudah didapatkan. Tapi sebenarnya teman-teman ya, keuntungannya itu dialah yang paling banyak. Untuk di wilayah sini teman-teman ya, di pengepul itu plastik harganya 1.200. Sedangkan bagi saya yang keliling mencari rongsokan, belinya plastik itu Rp500. Jadi dari 500 menjadi Rp1.200 per kilo itu berarti keuntungannya lebih 100% ya teman-teman. Itu sangat banyak. Maksudnya kalau kita punya modal 100.000 dan untuk membeli plastik sampai habis untuk beli plastik, nanti kita jual di pengepul plastiknya itu dari modal 100.000 bisa menjadi 220.000 ya, begitu kan teman-teman ya. Jadi pokoknya modal Rp1.000 itu bisa menjadi 2.400. Oh ya, berarti kalau modal 100.000 bisa menjadi 240.000. Jadi itu lebih, untungnya lebih 100% ya teman-teman. Itu untuk plastik. Nah, kendalanya plastik itu kan ringan teman-teman ya. Jadi 2 kintal gitu aja sudah penuh kalau satu mobil begini biasanya, kalau belum dihancurkan gitu. Tapi nggak masalah bagi tukang rongsok karena nggak ngumpulkan di rumah ya teman-teman, langsung ditimbang di pengepulnya, di bosnya gitu loh. Kemudian yang kita bahas sekarang adalah seng bekas teman-teman ya. Ini seng bukan sepandek ya teman-teman. Pas juga kali ini nggak ada sepandek untuk contoh, tapi yang kita bahas seng dulu. Nah, seng ini teman-teman kalau dijual di pengepul di bos itu 1.500 per kilo. Jadi saya belinya di masyarakat itu 750, atau gampang hitungnya ya 2 kilo 1.500 begitu teman-teman. Jadi keuntungannya 100% itu untuk seng bekas seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita punya modal 75.000 untuk membeli seng, nanti setelah dijual itu modal tambah untung itu sudah menjadi 150.000. Jadi untungnya seng itu 100% teman-teman ya. Belinya 750 dan jualnya 1.500 per kilo. Itu untuk seng. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas lagi yang lainnya.
sekarang adalah botol bekas ya. Botol sebenarnya bervariasi teman-teman harganya ya, tapi ada yang botol bir itu biasa lebih mahal dibanding botol kecap. Tapi kalau saya sudah males milah-milah ya teman-teman, pokoknya botol bir sama botol kecap itu dicampur saja, dihitung sebagai botol kecap semua lah. Jadi belinya juga saya sama teman-teman ya, antara botol bir dengan botol kecap itu saya kasih harga sama semua, jadi nanti jualnya juga karena seragam sama semua. Nah, untuk botol teman-teman ya, botol itu bos ngambilnya 650 per biji. Jadi di lapangan kalau saya keliling itu saya belinya Rp400 per biji. Jadi bisa dihitung teman-teman ya, kalau kita punya modal 400.000 untuk beli botol, nanti setelah botolnya itu dijual, modal tambah keuntungan itu menjadi 650.000. Jadi bisa dibilang di sini keuntungan botol itu lebih dari 30%. Ya cukup lumayan. Botol juga tergolong barang bekas yang mudah didapatkan. Banyak di warung-warung, di rumah tangga itu banyak botol. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi untuk membahas yang lainnya lagi. Sekarang aki ya teman-teman. Ini aki motor matic. Oh bukan motor ya teman-teman, ini aki sepeda listrik 4 biji. Nah, kalau untuk aki teman-teman, biasanya itu tergantung pembeliannya, itu tergantung dari ampernya. Tapi semua itu juga disesuaikan dengan beratnya. Jadi karena tukang rongsok itu biasanya sudah hafal beratnya aki, kalau misalnya 50 ampere itu berapa kilo, 100 ampere itu berapa kilo, jadi sudah nggak perlu ditimbang. Tapi bagi yang benar-benar masih pemula, yang belum hafal beratnya aki, itu bisa ditimbang, tapi dengan catatan dibuang dulu airnya teman-teman. Tapi kalau aki kecil nggak perlu dibuang airnya. Jadi kalau aki itu bosnya ngambilnya itu 10.500 teman-teman. Ini pengepul di sini ya, untuk wilayah sini, mungkin tempat lain juga beda. 10.500. Terus saya belinya di masyarakat itu per kilonya 8.000. Jadi masih ada selisih harga 2.500. Nah, bisa dihitung teman-teman ya. Kalau misalnya kita punya modal 80.000, setelah dibelikan aki semua dan nanti ditimbang sama bos, itu bisa menjadi 105.000. Jadi keuntungannya 25.000 per 80.000 nya. Nggak tahu itu berapa persen ya teman-teman, yang jelas ya masih lumayan lah. Nah oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Untuk aluminium ya teman-teman, ini aluminium siku namanya. Pokoknya yang aluminium yang untuk membuat lemari aluminium itu, atau aluminium yang untuk pipa begini, itu namanya aluminium siku. Nah itu agak lumayan teman-teman. Belinya itu biasa saya 13, 14 dan paling mentok itu 15.000 kalau memang bersih. Tapi rata-rata 13.000 lah seperti ini teman-teman per kilo. Nah ini nanti kalau dijual di bos itu harganya berkisar ya kayaknya nggak sampai 20.000, mungkin 19.000. Tapi biasanya juga apa namanya teman-teman, biasanya lebih 20.000. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya dibawanya 20.000. Yang jelas masih bisa dapat untung per kilonya itu 5.000-an, bahkan lebih lah gitu teman-teman. Berbeda dengan aluminium panci ya teman-teman. Kalau aluminium panci itu kalau nggak salah sekarang 18.000 bosnya beli. Jadi saya belinya di masyarakat itu biasanya 10.000 kalau memang benar-benar panci semua. Tapi kalau biasanya yang saya dapatkan itu karena sudah dikarung, ada pancinya, ada besinya, ada apa ya, jadi semua jadinya ketimbang besi gitulah teman-teman. Karena
biasanya aluminiumnya atau pancinya cuma sedikit, paling cuma hitungan on gitulah. Tapi karena dikumpul akhirnya bisa nanti kalau kita jual ke bos itu sudah bisa dihitung kilo gitulah. Jadi aluminium juga cukup lumayan keuntungannya teman-teman ya. Kita beli langsung dengan harga aluminium saja masih bisa dapat untung 5.000 sampai 8.000. Terlebih lagi kalau misalnya kita belinya itu aluminium yang memang sudah bercampur sama besi, istilahnya itu kayak bonus-bonusnya lah gitu teman-teman. Kemudian untuk tembaga, kalau tembaga itu saya jarang beli langsung tembaga teman-teman, karena adanya cuma sepul-sepul seperti inilah, atau sepulnya pompa air, atau sepulnya alat-alat elektronik begitu. Jadi jarang langsung dapat tembaga langsung, itu jarang, bahkan nggak pernah. Jadi dari kerajinan kita membersihkan begini, jadi hitungannya ya kita belinya tetap beli besi, karena kalau misalnya ada orang menjual barang elektroniknya yang rusak, itu biasanya di dalam ada tembaganya, atau menjual dinamo airnya rusak. Nah itu kita sisihkan tembaganya seperti ini. Ini biasanya nggak beli tembaga, beli besi, cuma ya lama ngumpulnya. Kalau nyari 1 kilo itu sudah lumayan lah. Ini harganya 95.000 teman-teman. Tembaga, kalau tembaga itu kalau digores merah ya, biasanya ada gulungan begini, dia dalamannya putih, itu berarti aluminium. Nah jadi yang paling banyak untungnya itu ya tembaga lah, karena jarang beli langsung tembaga. Rata-rata kita sendiri yang misah-misahkan dari alat elektronik, dikumpul-kumpul, dan akhirnya dari modal hanya beli besi akhirnya menjadi dijualnya harga tembaga 95.000. Masih ada lagi sebenarnya teman-teman, termasuk kuningan ya. Kalau kuningan itu biasanya ya belinya antara 25 sampai 35.000, nanti jualnya 55.000. Tapi biasanya juga dapat kuningan itu dari peralatan pertanian atau kompor atau apa gitu, biasanya ada kuningannya, atau lampu petroma gitu ada kuningannya teman-teman. Jadi dikumpul-kumpul dan dijual dengan harga 55.000, padahal kita belinya juga beli besi gitu. Tapi kalau langsung orang jual kuningan biasanya itu belinya saya 25.000 sampai 35.000, dan nanti jualnya 55.000, masih cukup lumayan. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, alat-alat seperti ini di dalam ada sepulnya, tapi cuman sedikit. Jadi yang begini ini bukan cuma begini ya, misalnya kita juga dapat rice cooker atau kulkas, mesin cuci, ataupun alat-alat motor itu teman-teman ya, atau bahkan ban seperti ini kita belinya besi semua teman-teman. Ban motor juga begini, ini kita belinya besi, dan jualnya nanti jual material namanya. Jadi misalnya ini kita beli besi ya jelas ditimbang. Sekarang saya belinya di masyarakat itu 2.500, ya nanti jualnya terserah kita, yang penting cocok dengan pembelinya. Kalau macam ban lori-lori, ban apa namanya ini, ban gerobak ini, gerobak sorong ini, biasanya saya jualnya kalau sepaket antara pelek, ban dalam, ban luar, dan asnya itu 50.000 teman-teman. Padahal ini biasanya ditimbang sama gerobaknya. Biasanya sama gerobaknya itu nggak sampai 50.000, tapi kalau masih bagus kita bisa sisihkan, itu dijual material. Sementara kalau cuma ban dalamnya saja 10.000, kalau ban luarnya saja 20.000. Masih cukup lumayan teman-teman kalau jual copotan gini. Ini bukan hanya berlaku di mesin atau apa ya, pokoknya segala macam peralatan itu yang masih bisa dibutuhkan orang itu bisa kita jual dengan bentuk copotan. Itu lumayan agak mahal jualnya. Nah yang terakhir yang saya bahas besi ya teman-teman. Besi itu justru yang paling sedikit untungnya. Jadi sekarang itu apalagi besi murah ya teman, turun terus harganya. Jadi saya beli besi sekarang di masyarakat itu 2.500, biasanya ada yang nggak mau. Padahal di bos itu sekarang besi berkisar antara 3.000 sampai 3.100 saja di pengepul. Jadi otomatis keuntungan dari besi itu ya yang paling sedikit. Jadi memang istilahnya ngerongsok besi tua, tapi cobalah teman-teman kita
fokuskan bukan hanya di besi saja, karena kita masih bisa mencari barang-barang lain biarpun modalnya sedikit, masalah plastik atau seng begini, tapi kan yang penting untungnya banyak teman-teman. Nah, itulah teman-teman tentang menghitung keuntungan kerja rongsokan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang kalau kerja rongsok itu untungnya banyak, ya memang banyak kalau dapat barang banyak gitu teman-teman. Biasanya yang jadi kendala itu kalau dapat barangnya sedikit. Nah, demikianlah teman-teman ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman pekerja rongsok ataupun yang baru akan mencoba untuk mencari besi tua atau rongsokan gini teman-teman ya. Semoga sukses gitulah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.